Shalom, damai di hati, salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang begitu setia, terus menuntun dan menyertai di setiap langkah perjalanan kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan inilah waktu yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami rindu lagi disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan membuka hati kami, pikiran kami, penuhi kami dengan Roh Kudus, agar mata hati kami boleh terarah kepada kebenaran yang berasal daripada-Mu, sehingga hidup kami selalu dituntun dan dipenuhi dengan segala perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bersabdalah bagi kami semua ya Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11 dengan judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian jauh firman Tuhan. Tema renungan kita saat ini, semua orang terpanggil memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan Juni adalah bulan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen dalam lingkungan gereja kita, Gereja Masih Injili di Minahasa. Dan tentu kita memahami bersama bahwa tugas memberitakan Injil ini bukan hanya tugas dari para hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru agama, pelayan khusus, dan semua perangkat pelayanan. Tetapi semua orang terpanggil untuk memberitakan Injil. Kata Injil dalam bahasa Yunani, Evangelion, artinya kabar baik, kabar sukacita, menceritakan tentang semua karya Tuhan Yesus Kristus atas dunia dan manusia. Itulah sebabnya tugas memberitakan Injil itu sangat penting sebagai amanat agung Yesus Kristus untuk menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Dan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma 1 ayat 16. Kisah penjala ikan menjadi penjala manusia dalam Injil Lukas 5 ayat 1-11 bacaan kita adalah sebuah cerita yang populer terjadi di Danau Genesaret. Ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, ada begitu banyak orang yang mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Yesus yang sedang mengamat-amati aktivitas para nelayan di tepi Danau Genesaret atau disebut Danau Galilea, di mana para nelayan sibuk membersihkan dan memperbaiki jala masing-masing. Pada kesempatan itu, Yesus naik ke atas perahu Simon, dan dari atas perahu itu Yesus mengajar orang banyak. Kemudian Yesus memberi perintah untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan kebiasaan para nelayan yang biasanya mereka mencari ikan pada malam hari. Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ungkapan ini menggambarkan bahwa ada keraguan. Mungkin dalam benak Simon mustahil akan mendapat ikan. Sedangkan sepanjang malam mereka sudah berusaha tapi tidak mendapat ikan sedikit pun, apalagi di siang hari. Lanjut kata Simon, "Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Meskipun sempat ada keraguan, tetapi Simon melakukan juga apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Pada akhirnya, hal yang menakjubkan mereka saksikan. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, bahkan jala mereka mulai koyak atau hampir robek karena banyaknya ikan yang didapat. Dan tak cukup untuk ditampung dalam satu perahu sehingga mereka memanggil teman-teman di perahu yang lain untuk datang membantu. Sehingga terisilah kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 7. Luar biasa mujizat Tuhan. Ketakjuban itu membuat Simon mengakui kuasa Yesus, dan ia tersungkur di depan Yesus, menyadari bahwa ia adalah orang berdosa. Ayat 8. Kemudian kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Yesus memanggil Simon bersama teman-temannya yang bekerja sebagai nelayan pada waktu itu untuk menjadi mitra, kawan sekerja Allah. Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dan Injil Markus 1 ayat 16 sampai 20. Di sana Yesus memanggil murid-murid yang pertama, yaitu Simon dan Andreas, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Hal ini berhubungan erat dengan pekerjaan pelayanan atau misi Yesus datang ke dalam dunia, dalam rangka mencari dan menyelamatkan umat manusia, terutama mereka yang termarginalisasi atau terpinggirkan dalam masyarakat. Mereka yang dianggap rendah, hina, kaum yang lemah dan berdosa, supaya memperoleh hidup baru di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, semua orang terpanggil untuk memberitakan Injil, menjadi kawan sekerja Allah, untuk mengerjakan misi Allah. Kita diutus untuk menjadi saksinya, memberitakan firman, berita pertobatan, berita tentang karya selamat Allah. Maka kita harus siap menerima tanggung jawab pelayanan bagi Allah, melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, Injil Kristus dimanapun kita ada, dan berkarya melayani Tuhan menurut karunia yang Dia berikan. Ada yang melayani di bidang hukum, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, sosial, di bidang kesehatan, kesenian, keterampilan,
dan juga dalam pelayanan gereja. Sebagai apapun kita, baik sebagai siswa, mahasiswa, dalam dunia pendidikan, kita memberitakan Injil lewat cara hidup yang baik. Dalam pergaulan sebagai orang muda, kita menempatkan diri dalam pergaulan yang positif, yang membangun, yang dapat memberi nilai tambah dalam membangun masa depan yang baik. Memberi teladan dapat menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kaum muda. Begitu juga dalam dunia kerja. Apapun profesi kerja kita menekuni dan melakukan setiap pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur, rajin bekerja keras, bekerja cerdas dan tuntas, memaksimalkan setiap talenta karunia yang Tuhan anugerahkan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Lewat kata perbuatan kita dapat menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya, lewat hidup kita, orang dapat menyaksikan tentang kasih dan kemuliaan Tuhan. Kita yang diberi tanggung jawab dalam pelayanan gereja, benar-benar kita melayani Tuhan dengan sukacita, dengan hati sebagai seorang hamba, dengan penuh kerendahan hati, memberi diri dengan tulus, tidak ragu mengikut Tuhan, sekalipun terkadang kita harus pikul salib. Sebab mengikut Tuhan, melayani Tuhan, harus siap menyangkal diri, pikul salib. Beban pergumulan sering datang menghampiri, berbagai tantangan, hambatan, bahkan terkadang tekanan harus kita lewati. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan dengan setia, taat mau melakukan perintah Tuhan, Tuhan pasti menolong dan memampukan kita melakukan segenap tugas, kerja dan pelayanan yang dipercayakan kepada setiap kita masing-masing. Tuhan selalu punya banyak cara membentuk kita menjadi hambanya yang kuat dan tangguh, yang menyadari akan segala dosa-dosa kita, sehingga kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, dan mau membangun komitmen untuk selalu hidup taat dan setia kepada Tuhan. Menjadi penjala manusia, menjadi hamba yang siap mengikut Dia dan melayani Dia, memberitakan Injil Kristus, menjadi pribadi yang berintegritas, yang berkarakter kehambaan. Dengan memiliki karakter Kristus, maka lewat kesaksian hidup kita dapat menyentuh hati setiap orang yang rindu untuk mau datang kepada Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kita menopang mereka yang lemah dan terbatas, terlebih yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, sehingga lewat kehadiran kita dapat merangkul, meringankan beban sesama. Kita berbagi berkat dengan mereka yang berkekurangan, membantu mereka yang dalam kesusahan. Berbagai cara kita dapat memberitakan kabar baik, kabar sukacita, Injil Kristus lewat tindakan-tindakan yang secara nyata kita lakukan bagi sesama. Karena itu, saudara-saudara, mari kita bangun suatu keyakinan bahwa di balik panggilan dan penugasan untuk melayani dan memberitakan Injil, Tuhan punya tujuan. Tuhan jugalah yang akan menyertai dan memperlengkapi dalam segala keterbatasan, kekurangan, dan kelebihan kita. Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati dan terus menopang kita untuk tetap setia mengerjakan panggilannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang adalah sumber hidup kami. Bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi saksi Kristus yang hidup untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita Injil Yesus Kristus di segala waktu dan tempat. Karena kami percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau beri. Tolonglah kami
untuk semakin bertumbuh dan berbuah di dalam iman kepada Tuhan, sehingga seluruh hidup kami benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.